Bapak Iwan Setiawan selaku narasumber pada sesi yang ketiga ini. Bapak Ibu peserta penguatan ideologi Muhammadiyah PCM Kapanewon Turi, alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih bisa masuk di sesi ketiga, yaitu materi tentang Risalah Islam Berkemajuan atau RIB, nama kondanya seperti itu. Yang mana RIB itu mungkin salah satu hal yang diteruskan di muktamar di Solo dan harus disampaikan kepada seluruh warga persyarikatan. Seperti apa nanti hal-hal terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Iwan Setiawan. Bapak Iwan Setiawan ini adalah dosen AIK di Universitas Aisyah Yogyakarta. Wakil Rektor bidang AIK. Jadi tidak salah, inilah salah satu pemateri yang tentunya sangat paham sekali tentang RIB yang selalu nanti menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kalau di media sosial namanya Iwan KC Setiawan di Facebook itu. Jadi KC itu saya kurang tahu artinya apa yang pakai dibuat tanggapi. Jadi karena waktu juga sudah cukup sesuai dengan jadwal yang telah kita susun bersama. Untuk itu pada Bapak Iwan Setiawan sebenarnya dipersilahkan. Mohon izin saya ke depan aja biar saya bisa ngobrol dengan Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Ketua PCM Turi, Pak Bara. Biasanya kalau kami nyebutnya Pak Bara itu MY. Yang kami hormati Bunda Ketua PCA Turi, teman-teman orto ataupun juga dari pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah dan segenap peserta refreshing BA, PCM dan PCA Turi siang hari ini. Wah, memang kalau setelah makan siang itu doa yang paling enak itu adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, tetapi karena ini Baitul Arqam, kita pakai doa untuk mulai belajar. Raditu billah. Kita mulai ya. Ta'awud bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bapak-bapak ibu semuanya, doa belajar itu yang paling penting itu ada di dua doa ujungnya. Rabbi zidni ilma, ya Allah karuniakanlah, berilah aku ilmu. Yang kedua adalah warzuqni fahma, dan beri aku kefahaman. Nah, seringkali zaman sekarang itu informasinya itu banyak sekali. Sekarang bapak ibu itu punya HP, punya di HP itu ada Twitter, ada yang pakai Twitter bapak ibu, konten ada yang pakai Facebook, ada
Ada yang pakai IG, TikTok, semuanya. Informasi itu banyak sekali, kita itu bisa mendapatkan banyak informasi, tapi seringkali berkaitan dengan waryukni mendapat kefahaman itu tidak mudah saking banyaknya informasi. Maka dalam doa di awal itu saya rasa baik sekali ya kita di sini untuk belajar bareng-bareng dengan kami berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah, khususnya risalah Islam berkemajuan, selanjutnya untuk mendapatkan kefahaman. Ya, semoga kita di waktu yang singkat ini, mungkin hanya 1 jam, kita mendapatkan hal-hal yang penting berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah yang pertama risalah Islam berkemajuan. Saya ingin memulai dengan biodata saya dulu. Gak kenal maka gak sayang. Nama saya Iwan Setiawan. Saya itu lahir 6 Maret 1982. Jadinya usia saya itu sekarang 42 tahun menuju 43 tahun. Nah, saya kerja di Unisa Yogyakarta, istri saya 1, anak saya 1. Nah, istri saya itu juga kerjanya di Amal Usaha Muhammadiyah di PKO Kota. Nah, dulu Pak Isnawan itu di kota, sekarang digantikan istri saya di PKO Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nah, ketika kenal itu, saya sama istri itu tanggal lahirnya itu hampir bareng. Kalau saya lahirnya di sini 6 Maret, istri saya itu lahirnya 5 Maret. Ketika kami ngerti, wah, kita ternyata tanggal lahirnya itu hampir sama, maka kami itu sepakat untuk nikahnya itu tanggal 7 Maret. Istri saya lahirnya tanggal 5, beda usia ya, saya tanggal 6, maka kami nikahnya tanggal 7. Setelah menikah itu saya bisik-bisik sama istri, alangkah indahnya kalau punya anak lahirnya tanggal 8 Maret. Ternyata nggak bisa, lahirnya tanggal 2 Oktober. Saya ngajar di Unisa. Selanjutnya kok tadi disampaikan KC itu dari mana? Saya itu ini bisa anugerah, tapi bagaimanapun juga itu nama itu doa ya. Nama saya itu adalah nama yang sangat pasaran sekali. Iwan Setiawan di Muhammadiyah, yang namanya Iwan itu ada 5. Di FB itu Iwan Setiawan, yang paling dikenal itu ada Mas Iwan Setiawan Karangkajen, itu sekarang Direktur Grama Surya, itu namanya Iwan Setiawan. Nah, di Grama Surya itu pimpinan desain grafisnya namanya Iwan Setiawan juga. Saya kenal semua kalau di Grama Surya. Ada teman juga di PCM Imogiri itu namanya Iwan Setiawan. Akhirnya saya itu pakai di FB, wah itu nek nganggo jeneng Iwan Setiawan kuwi pasaran banget. Saya pakai, saya punya usaha dulu ketika lulus kuliah, punya percetakan kecil-kecilan namanya percetakan kolom cetak, maka namanya saya pakai Iwan KC, ya, berasal dari percetakan saya. Lanjut Mas, kita akan mulai dari RIB ini, dari ayat yang menjadi salah satu ayat idolanya orang Muhammadiyah selain Al-Imran 104. Ini ada Al-Imran 110. Al-Imran 110 ini bicara berkaitan dengan Kiai Dahlan, tokoh pendiri Muhammadiyah, itu punya cita-cita yang besar bagi warga Muhammadiyah, yaitu menjadi umat yang utama, menjadi umat yang sebaik-baiknya, yang di situ adalah bagaimana Muhammadiyah itu nanti bisa memiliki peran terhadap umat ini yang dulu memang masih terjajah. Kita ngaji bareng-bareng ya bacanya, karena ini ayatnya ayat terkenal, bukan ayat yang mungkin jarang dibaca. Kita baca sama-sama mulai dari ta'awud, bismillah, baca ayatnya, saya itu nanti untuk artinya saya yang bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf
ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Buya Hamka, saya lihat ada bukunya Buya Hamka. Ini nanti bonus buat Bapak dan Ibu. Nanti ketika saya minta sesuatu, di PA ini ada 3 buku ya, karya Buya Hamka, karya Pak Syakir Jamaluddin, sama karya Pak Andar Ansor. Ini tokoh-tokoh Muhammadiyah di Indonesia dan di Jogja. Nanti bukunya buat Bapak dan Ibu. Buya Hamka itu menulis salah satu tafsir yang paling terkenal di Indonesia. Di Indonesia itu banyak tafsir, banyak penulisnya, tapi ada 2 tafsir yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu karya Buya Hamka yang diterbitkan tahun 70-an, yang kedua karya Profesor Quraisy Shihab yang terbitkan tahun 2010-an. Nama tafsirnya apa Bapak Ibu? Samudra Al-Fatihah belum tepat. Lalu Bapak, Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ketika menafsirkan surat Al-Imran 110 itu menyampaikan, mengapa sih kok kita ini harus menjadi umat yang terbaik? Karena memang ditakdirkan oleh Allah orang Islam itu harus menjadi umat yang terbaik. Tetapi kata Buya Hamka itu ketika kita menjadi umat yang terbaik itu harus punya 3 ciri. Yang pertama dari sini ya, menyuruh berbuat yang ma'ruf yang pertama, yang kedua adalah mencegah kemungkaran, yang ketiga adalah menjadi orang yang beriman. Lah kok amar ma'ruf nahi mungkar ini kok menjadi bagian dari umat yang terbaik itu kenapa sih? Kata Buya Hamka yang juga belajar dari Kiai Dahlan, ternyata yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat. Kalau menjadi orang yang lemah itu nggak mungkin amar ma'ruf nahi mungkar. Lawang lemah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang kuat, baik kuat secara ekonominya, punya kekuasaan, punya kekuatan jamaah dan sebagainya. Muhammadiyah ini dicita-citakan oleh Kiai Dahlan itu agar bisa menjadi kelompok yang kuat. Kalau menjadi kelompok yang kuat, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu amar ma'ruf nahi mungkar yang paling efektif itu dilakukan oleh penguasa, oleh pemimpin. Sleman itu kan kemarin sedang gayeng-gayengnya apa niku? Toko apa niku? Miras. Toko miras. Ormas Islam buat pernyataan. NU, Muhammadiyah, MUI dan sebagainya. Organisasi yang lain buat pernyataan menolak berdirinya toko miras. Ketika penguasanya, bupati tinggal tanda tangan, cek miras nek iso toko ini ditutup. Tutup kabeh. Urusan saya ini buka sidik-sidik mungkin ada ya. Tetapi memang kalau bicara berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang kuat qawiyu itu memang itu diwajibkan oleh Islam. Dan ketika kita menjadi orang kuat, maka kita bisa menjadi umat yang terbaik. Kalau umat ini masih lebih banyak meminta daripada memberi, itu kuat apa dereng niku? Meminta daripada memberi, belum kuat. Yang kuat itu ketika kita banyak memberi daripada meminta. Sehingga PR-nya Muhammadiyah ini ketika menjadi kuat, maka harus baik juga secara organisasi, ekonomi dan sebagainya. Kita akan memulai dari Al-Imran 110. Next. Bapak dan Ibu, doktrin utama dari risalah Islam berkemajuan itu adalah semangat kita untuk maju. Berkemajuan itu adanya
kita itu maju selangkah dibandingkan yang lain. Nah, berkemajuan itu artinya kalau orang Muhammadiyah itu harus maju selangkah dibandingkan yang lain. Nah, sebelum itu saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu, kalau kita sebagai orang Muhammadiyah atau sebagai umat Islam itu, biasanya cirinya orang Muhammadiyah itu apa sih? Disebut sebagai orang Muhammadiyah itu apa Bapak Ibu, Ibu-ibu? Cirinya orang Muhammadiyah, orang Aisyah itu biasanya itu apa? Boten tahlilan, pokoknya semuanya cirinya disampaikan aja, nanti kalau bisa sampai 10. Yang pertama tidak tahlilan, monggo. Yang kedua apa? Tidak nyadran, apa meleh? Tidak kunut, selain ibadah. Oh niki nyadran, tahlilan, kunut apa meleh? Tidak merokok. Niki wonten yang merokok? Hah? Oh, di ruangan ini nggak ada, tetapi di luar ada. Muhammadiyah itu kadang unik ya, kalau fatwanya itu haram merokok, tetapi kan biasa raiso ngampet ya. Wah, aku tak metu dikit saka Muhammadiyah 10 menit. Nah, apa merokok apa bari mlebu meneh. Nggih, tidak merokok 4. Napa boleh? Nyah-nyoh nggih. Ya nyah-nyoh bisa nggih, berkaitan dengan penentuan awal Ramadan pakai hisab. Sekarang nggak hisab loh. Napa saniki? Tahun besok KHGT itu kalender global kira-kira. Napa boleh? 7, 8 tidak. Oh sampun tadi nyah-nyoh masih 3. Napa boleh? Banyak mengelola aum, nggih. 8, 2 lagi. Seneng pengajian, nggih. 9, 1 lagi. Mboten ana sing salah niki, bener semua. Sergap latihan drum band. 10. Lanjut to, Mas. Oh iya, tasbih, pembaruan berkaitan dengan urusan agama. 11. Napa mulai? Enggak apa-apa, nambah. Suka menyantuni nggih, nyah-nyoh, suka menyantuni. Napa mulai? Pokoknya semua urusan ibadah itu pakai dasar, enggak ibadah pun pakai dasar. Bongsone penentuan Ramadan lagi Muhammadiyah tanggal sak menit biasanya tekor Muhammadiyah. Endi surate, endi keputusane kira-kira nggih. Semuanya pakai dasar. 15. Satu lagi. Tidak suka bid'ah. Nggih, tidak suka bid'ah. Semuanya ini zaman dulu itu yang namanya Muhammadiyah itu menjadi pelopor, selalu di depan. Contoh nggih, dulu itu ketika Kiai Dahlan masih Sugeng itu, yang namanya sekolah Muhammadiyah itu hanya bukan sekolah Muhammadiyah. Yang namanya sekolah itu dibagi 2. Ini sekolah agama itu di pesantren, sekolah umum itu di sekolah gubernemen, sekolahnya milik Belanda. Dan anak perempuan itu nggak boleh sekolah, sekolahnya ya di pesantren aja. Jarang sekali anak perempuan sekolah, nanti sekolahnya di Belanda atau di sekolah gubernemen. Contohnya kalau dulu Ibu kita Kartini ya. Ibu kita Kartini, Bu Kartini dengan Kiai Dahlan itu usianya hampir sama usia kehidupannya. Kartini itu meninggal 1903, Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912, sehingga kira-kira satu masa. Lalu Kiai Dahlan itu buat pembaharuan. Apa yang diperbaharui? Sekolahnya yang dibuat Kiai Dahlan itu memadukan pendidikan umum dan agama. Wah, kalau dulu ditentang itu. Yang kedua, Kiai Dahlan itu membolehkan anak perempuan untuk bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Itu pembaharuan selangkah lebih maju, walaupun sekarang, kalau sekarang sama gitu, sekolah negeri juga ada pendidikan agama,
sekolah agama juga ada pendidikan umum, itu semuanya terinspirasi dari Muhammadiyah. Kalau zaman sekarang istihadnya apa yang selangkah lebih maju menurut Bapak dan Ibu, kira-kira selangkah lebih maju dari yang lain walaupun sering disalahpahami. Apa? Tadi sudah disebutkan loh dari 15 itu. Dari 15 itu ada yang disebutkan istihad hari ini tadi. Berani tampil beda, guys, tetapi harus disampaikan apa yang tampil beda. Tadi sudah disampaikan. Salah satunya adalah Muhammadiyah itu berani untuk mengambil keputusan dari hisab menuju kalender global. KHGT itu kepanjangannya apa tadi? Kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, ini impian Muhammadiyah hari ini agar Muhammadiyah itu disebut sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa kok pengen itu menjadi tunggal? Itu karena dunia Islam itu belum punya yang namanya kalender Hijriah Tunggal. Arab Saudi pinginnya Idul Fitri dino Senin, Indonesia Idul Fitrinya dino Selasa. Bahkan yang Amerika mungkin Idul Fitrinya hari Rabu, perbedaan tanggal, perbedaan hari. Muhammadiyah itu pengen apa? Kita ini punya penanggalan tunggal, bahwasanya kalau Arab Saudi hari rayanya Senin, Indonesia juga Senin, Amerika juga Senin dan sebagainya. Ini yang baru diusahakan dan memang tidak mudah. Nah, sehingga berkemajuan adalah maju selangkah dibandingkan yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan ada gambar kiri dan ada gambar kanan. Nah, saya ingin tanya, menurut Bapak Ibu, tafsiran dari Bapak Ibu apa dari dua gambar ini berkaitan dengan kata-kata berkemajuan adalah maju selangkah dibandingkan yang lain? Monggo saya kasih. Ngasih pendapat gak ada yang salah, semuanya benar. Oh enggak? Ada yuk. Oke. Zaman dulu itu kalau sekolah itu hanya lesehan, tetapi kehadalan itu sudah mencoba menggunakan meja dan kursi untuk pembelajaran. Beliau itu sampai menggunakan kotak buah itu untuk membuat meja dan kursi, bahkan simpanan hartanya itu yang terakhir itu digunakan untuk membuat itu. Jadi perubahan, bahkan beliau sampai dikatakan kiai kafir begitu, karena seperti company begitu. Jadi selangkah lebih maju. Kemudian kalau dilihat dari dua gambar itu ya, itu di sekolah Muhammadiyah juga sudah menggunakan, kalau dulu menulis itu hanya menggunakan blackboard gitu ya. Kalau itu sudah pakai whiteboard gitu. Kemudian juga sudah menggunakan digitalisasi untuk pembelajaran. Mungkin itu Pak. Mas Nun. Nah, terjemahan dari Ibu Sinten? Bu Nur Rahayu itu bahwasanya Muhammadiyah itu selangkah lebih maju. Sekolah kalau dulu mungkin klasikal, lesehan, ini Muhammadiyah mulai mungkin dari film Sang Pencerah, dari meja yang sederhana sampai hari ini selangkah lebih maju. Dari Bapak ada mungkin ingin memberi tafsiran, semuanya benar, ini gak ada yang salah soalnya. Ya ada ini Bapak salah, ini terjemahannya. Moga semuanya benar. Moga ada yang di belakang, pengennya saya di belakang ini. Kalau depan kan biasa. Ada yang ingin memberi tafsiran dari gambar di atas, dari kata-kata berkemajuan adalah maju selangkah dibandingkan yang lain. Wonten berapa? Monggo. Pak Arif? Oh, lagi buntu. Wah, nek ngantuk ngopi Pak Arif. Ayo, Ayunda semuanya. PCNA, PCPM ada? Ada? Ini yang di belakang? Oh, nggak ada? Ada anak muda kok. Yuk. Belum ada gambaran. Oh ya, yuk.
langkah dibandingkan yang lain. Nah, kalau kami melihatnya lebih berkemajuan itu adalah mereka yang bisa adaptif dan beradaptasi di dalam apapun itu situasi dan kondisi zaman saat ini. Nah, di mana kita dituntut untuk selalu adaptif dan dinamis begitu Pak. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi seperti yang saat ini, seperti sekarang kita diminta untuk familiar dengan ICT, kemudian kita belajar literasi digital, kemudian kita juga diminta untuk meningkatkan potensi melalui literasi numerasi ataupun literasi digital begitu. Jadi menurut kami di sini adalah berkemajuan itu adalah upaya adaptif dan dinamis. Ya, makasih. Mantap nih, beri aplaus ya kader kita. Kata kuncinya adaptif dan dinamis sesuai dengan kehendak zaman. Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau kesimpulan saya, tentu semua Bapak Ibu punya tafsiran. Tapi menarik ya dari Ayunda tadi bahwasanya salah satu ciri berkemajuan adalah adaptif dan dinamis. Kiai Dahlan melihat dulu Belanda itu bagus maka ditiru, sehingga ketika disampaikan Kiai keras nggak masalah, besok ternyata semuanya ngikuti. Sekarang apa ada sekolah SD, SMP, SMA lesehan, ya, mungkin pesantren ya. Tapi kalau sekolah formal pakai meja, pakai kursi dan sebagainya. Lanjut, kita akan mulai RIB ini dari semangat RIB. Bahwasanya Risalah Islam berkemajuan itu semangatnya Muhammadiyah itu sekarang bukan hanya milik Indonesia. Muhammadiyah itu milik dunia. Bahkan orang-orang Muhammadiyah itu sekarang bukan hanya tinggal di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia, 2/3 dunia itu ada orang Muhammadiyah. Kalau secara formal luar negeri ada yang namanya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Tengah itu gambarannya adalah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Loh, apa bukti Muhammadiyah itu ada di seluruh dunia? Pendidikan yang menjadi core dasar orang Muhammadiyah itu sekarang bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, walaupun tidak banyak, mungkin hanya 1-2. Mungkin Bapak Ibu suatu saat, wah, aku pengen nyekolah ke putuku TKA luar negeri. Ternyata pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Mesir itu punya TKA yang dikelola oleh aktivis PCIM Mesir yang kuliah di Al-Azhar. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu kuliah di Al-Azhar S2, S3, tinggal di sana, wah, putuku sekolah ini TKA Mesir, luar negeri. Lalu aku pengen anakku putuku sekolah SD, SMP Muhammadiyah neng luar negeri. Ternyata walaupun hanya satu ya, masih satu, Muhammadiyah itu punya yang namanya Muhammadiyah Australia College, sekolah Muhammadiyah di Australia. Wah, mungkin punya anak, punya cucu sedang studi di sana atau kerja di luar negeri di Australia. Weh, alhamdulillah anakku SD SMP ini walaupun neng luar negeri sekolahnya neng Muhammadiyah. Nah, kalau SMA belum punya, lalu kuliah S1 belum punya juga, wah kuliahnya neng Unisa, wae neng UMY, neng UAD. Nah, tetapi S2 dan S3 itu Muhammadiyah itu punya kampus S2, S3 di luar negeri. Di bawah itu namanya adalah UMAM, Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Itu tempatnya di Perlis, di negara bagian Perlis. Nah, kalau besok punya anak, punya cucu, wah pengen tak kuliah ke anakku yang luar negeri, ini yang UMAM ini S2 dan S3 nya 100% dibiayai oleh kampus Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah. Jadi biasanya kalau ada dosen, kalau Jogja ya UAD, UMY Unisa ada yang S2, kalau sekarang S3, kalau pengen ke luar negeri salah satu pilihannya itu di UMAM ini, dibiayai oleh kampus masing-masing. Nah,
cita-cita Muhammadiyah itu bukan hanya Indonesia saja, tetapi luar negeri. Lanjut. Kita akan mulai dari RIB. RIB ini, Muktamar Muhammadiyah ke-48, telah menghasilkan keputusan berupa dokumen Risalah Islam Berkemajuan. Nah, bukunya warna biru itu. Bukunya warna biru, buku RIB itu warna biru itu. Selanjutnya, RIB merupakan sistematisasi, kristalisasi dan pendalaman faham Islam berkemajuan yang selama ini berserakan dalam putusan muktamar, tanwir dan tarjih dengan pengamalannya dalam gerakan dan penghikmatan. Wah, ini kan awan-awan ngobrol ke RIB itu wis penake karo liar-liar. Nah, habis ini tak ajak nyanyi nanti. Jadinya RIB itu merupakan keputusan Muhammadiyah yang sebenarnya isinya itu tidak ada yang baru. Seperti tadi Bapak Ibu menyampaikan, orang Muhammadiyah itu cirinya apa sih? Tadi disampaikan tasbih, selanjutnya tauhid yang murni, tidak mensyirikan Allah dan sebagainya. Itu sebenarnya nanti sudah masuk ke dalam Risalah Islam Berkemajuan. Jadinya Risalah Islam Berkemajuan itu adalah kristalisasi atau rangkuman pikiran Muhammadiyah yang selama 112 tahun ini di Muktamar Solo kemarin itu sekarang dikristalisasi, disistematisasi menjadi Risalah Islam Berkemajuan. Lalu sumbernya dari mana RIB itu? Dari ideologi Muhammadiyah yang telah lalu. Contoh ideologi Muhammadiyah itu ada banyak, tapi saya tuliskan di sini ada 8. Ada yang namanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, singkatannya adalah MADM. Saya beri tanggal karena ini kan bagian dari BA. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu yang mencetuskan siapa? Ketua Muhammadiyahnya waktu itu siapa? Guru Ismuba, atau Guru Ismuba kudu ngerti. Orang ngerti esok BA baleni meneh. Muqaddimah siapa yang mencetuskan? Sinten? Boleh salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kata kuncinya itu disetuskan tahun 51 setelah Indonesia merdeka. Siapa ya ketua Muhammadiyah tahun 51 kira-kira? Namanya adalah Ki Bagus Hadikusumo yang mencetuskan Simbai Pak Afnan Hadikusumo. Nah, selanjutnya RIB itu jadi kristalisasi dari yang namanya kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini dicetuskan oleh tokoh Muhammadiyah tahun 63 dari pidato acara Muhammadiyah, judulnya Apakah Muhammadiyah Itu? Tokoh tersebut nanti menjadi ketua Muhammadiyah yang usianya tidak lama. Jadinya kita ini pernah punya ketum itu ketum Muhammadiyah yang jadi ketua Muhammadiyah hanya 1 minggu. Muktamar selesai, lalu beliau menjadi ketua Muhammadiyah 1 minggu, setelah itu beliau meninggal dunia. Lalu digantikan oleh Pak A.R. Fahrudin. Siapakah tokoh tersebut yang menjadi pencetus kepribadian Muhammadiyah? Ketuanya siapa? Leres Fakih Usman, ketua Muhammadiyah yang hanya berusia 1 minggu. Beliau orang Muhammadiyah dari Gresik, Jawa Timur. Lanjut, langkah 12 Muhammadiyah ini dicetuskan oleh ketua umum Muhammadiyah yang lahir di Surabaya. Siapa? Leres Mas Mansur. Selanjutnya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah waktu Muktamar Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000. Siapa yang mencetuskan? Ketuanya Sinten tahun 2000. Oh, belum lama 2000.
namanya Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, ini semuanya dikristalisasi menjadi risalah Islam berkemajuan, sehingga sebenarnya risalah Islam berkemajuan itu nilai-nilainya tidak ada yang baru mungkin hanya satu, nanti saya jelaskan. Nah, lanjut. Nah, ketika kita bicara RIB ini tujuannya adalah merupakan usaha Muhammadiyah menghadirkan Islam sebagai agama peradaban dan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pinginnya dengan RIB itu nilai-nilai Muhammadiyah itu sekarang bukan hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia, rahmatan lil alamin bagi seluruh dunia. Lanjut. Apa sih karakter dari Islam berkemajuan? Karakter Islam berkemajuan itu ada 5. Nah, kita nyanyi ya. Nyanyinya gimana? Bapak Ibu hafal boten liriknya dari Tombo Ati? Hafal nggih? Suara saya kan nggak bagus, tapi suara Bapak Ibu bagus. Nah, kita nyanyi Tombo Ati, liriknya sudah saya buat di bawah itu. Nanti kita Tombo Ati dulu, habis itu nanti kita akan nyanyikan karakter Islam berkemajuan ada 5 ini dengan lirik Tombo Ati, biar nanti gampang hafal. Kita mulai nggih. Judulnya Tombo Ati. Tombo kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat ingkang luwe, kaping 5 kita beri aplaus kepada Bapak dan Ibu. Suara saya tidak bagus. Saya ingin jelaskan, setelah itu nanti kita nyanyi bareng-bareng. Liriknya adalah lirik karakter Islam berkemajuan. Risalah Islam berkemajuan itu memiliki 5 ciri yang tadi saya sampaikan, kristalisasi dari semua ideologi. Yang pertama itu adalah tauhid. Tauhidnya orang Muhammadiyah itu adalah tauhid yang murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Kira-kira itu ya. Sehingga kalau tadi disampaikan ciri orang Muhammadiyah tidak syirik, tidak apa tadi? Nyadrak. Ya kira-kira itu bagian dari memurnikan tauhid. Nah, kira-kira itu. Ciri yang kedua adalah dasar ketika kita berislam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan yang lain. Sehingga seringkali orang Muhammadiyah itu opo-opo dalam urusan agama itu endi dasare, endi dalile, kira-kira gitu. Memang orang Muhammadiyah itu sering kalau berkaitan dengan urusan ibadah itu sangat rigid. Yang ketiga adalah Muhammadiyah itu membuka pintu istihad dan tasdid. Istihad itu lebih berkaitan dengan urusan agama, ya, berkaitan dengan fikih-fikih agama. Tasdid itu lebih ke dalam urusan pembaharuan yang sifatnya amal tadi, seperti Kiai Dahlan membuka sekolah yang ada kursinya dan sebagainya, itu bagian dari tasdid. Ataupun sekarang di Sleman itu, di Prambanan itu ada yang namanya MBS, Muhammadiyah Boarding School, itu bagian dari tasdid. Nah,
tasdidnya nopo dari MBS itu menurut Bapak dan Ibu? Tasdidnya nopo? Pembaharuannya apa kalau dibandingkan dari sekolah yang dulu, bandingkan sekolah Muhammadiyah yang dulu, tasdidnya nopo? Boarding, boarding itu pesantren, tetapi ada yang lebih penting lagi dari boarding itu. Napa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tasdidnya MBS Prambanan dan nanti kan diikuti yang lain apa? Selain boarding. Ada yang tahu kira-kira? Asrama itu nggih sami boarding, asrama itu pesantren. Napa? Menurut Bapak dan Ibu disebut, kenapa kok menurut saya MBS Prambanan bagian dari tasdid? Hafalan, pesantren juga hafalan. Menurut saya tasdidnya itu adalah MBS Prambanan itu induk sekolahnya itu bukan Kemenak, tetapi induk sekolahnya adalah Kemendikbud, yang induk sekolahnya Kemendikbud tetapi punya pesantren. Nah, MBS itu salah satu cirinya itu. MBS itu adalah SMP dan SMA yang diboardingkan. Kalau mu'alimin itu kan sanawiyah dan aliyah yang diboardingkan itu biasa aja. Al-Munawir, Krapia itu semuanya itu sanawiyah dan aliyah. Tetapi ketika SMP dan SMA lalu dipesantrenkan, itu baru menurut saya bagian dari tasdid. Tasdid bukan pembaruan agama, tetapi lebih sifatnya ya di luar agama. Di luar agama. Bapak Ibu, di sini ada nggak turi? MBS ada? Mungkin perlu dipikirkan atau mungkin istiadat baru, bukan hanya MBS tapi MBS plus kira-kira. MBS plus sekolah dasarnya itu dari Kemendikbud tapi ditambahi apa dan sebagainya. Yang keempat adalah Islam wasatiyah. Ini yang baru dari yang namanya karakter Islam berkemajuan itu, bahwasanya Muhammadiyah itu mendaku dirinya sebagai Islam wasatiyah. Apa itu Islam wasatiyah? Islam wasatiyah itu adalah Islam tengahan, Islam yang tidak condong kanan yang mungkin ekstrim, radikal, tidak condong kiri yang cenderung mungkin liberal, tetapi Islam yang tengahan. Wasatiyah di sini bukan hanya urusan agama, tetapi urusan kenegaraan. Contoh ya, Muhammadiyah ini tahun 2015 itu salah satu ideologinya itu adalah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bapak Ibu paham boten niku? Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah niku paham boten kira-kira? Kalau ingin dijelaskan pripun niku artine? Ada yang bisa memahami negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah ini kenapa? Wonten yang bisa menjelaskan secara sederhana maksud dari negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Wah, soalnya basa Arab, basa Jawa wis lali-lali. Jadinya kalau saya memahami negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah itu, kalau diterjemahkan secara sederhana itu adalah NKRI harga mati. Tahun 2015 Muhammadiyah itu sudah menyampaikan ke warga masyarakat dengan kata-kata yang canggih itu, wis wong Muhammadiyah itu wis rasah mikir, tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bermimpi lagi untuk mendirikan negara Islam. Pokoknya sekarang kita ikuti dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, dan kita mewarnai negara Indonesia itu dengan semangat keislaman, dengan semangat kemuhammadiyahan. Nah, ini wasatiyah. Muhammadiyah berdiri ke dalam semangat Islam yang tengahan. Kalau di dalam negara yang itu negara kebangsaan, sudah tidak condong ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Pinginnya Muhammadiyah itu sekarang bukan hanya milik Indonesia, tetapi adalah milik dunia. Nah, ini karakter ini nanti yang menjadi wujud dari yang namanya Risalah Islam Berkemajuan, 5 cirinya.
Nah, kita mulai dari lagu biar kita hafal. Nanti bagi Bapak Ibu yang bisa nyanyi, saya kasih bonus 1 buku. Kalau ada 3 yang nyanyi, guys, tunggal-tunggal. Nah, karakternya pun apa nggih liriknya ya? Tombo anti, kita mulai dari risalah Islam berkemajuan 5 cirinya. Yang pertama tauhid di landasannya. Yang kedua yang tepat. Yang kedua Al-Quran As-Sunnah rujukannya. Lanjut. Yang ketiga istihad dan tasdid hidupkannya. Yang keempat kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Kurang rahmatan lil. Nah, ngetiknya kurang saya. Saged nggih? Kita nyanyi bareng-bareng. Setelah itu nanti bagi Bapak dan Ibu yang ingin nyanyi, nanti saya minta Pak Arif untuk merekam. Kenang-kenangan. Kita sarang-sarang, habis itu nanti bagi Bapak Ibu ingin nyanyi, bonusnya buku. Sampun siap? Kalau pengen garapi ada PCM dan PCA soalnya. Sampun ya? 1, 2, 3. Risalah berkemajuan 5 cirinya. Yang pertama tauhid jadi landasannya. Yang kedua Al-Quran As-Sunnah rujukannya. Yang ketiga istihad dan tasdid dihidupkannya. Yang keempat kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Bisa iso-iso nih. Yang ingin nyanyi monggo. Ada Ibu? Monggo Bu. Nanti Salah Islam berkemajuan 5 cirinya. Yang pertama tauhid jadi landasannya. Yang kedua Al-Quran As-Sunnah rujukannya. Yang ketiga ijtihad dan tajdid dihidupkannya. Yang keempat
Yang kelima, wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Monggo. Pilih satu Ibu. Satu lagi Bapak-bapak. Pak Royo, Pak Royo. Monggo Pak Royo mau Royo. Risalah Islam berkemajuan 5 cirinya. Yang pertama, tauhid jadi landasannya. Yang kedua, Al-Quran as-sunnah rujukannya. Yang ketiga, istihad dan tasdid dihidupkannya. Yang keempat, kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima, wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Matur nuwun. Monggo sudah mana. Lanjut. Manhaj Islam berkemajuan ini juga rangkuman dari semua ideologi ya. Saya nggak sampaikan detail ya, seperti sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dimensi Islam itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah. 3 pendekatan dalam tarjih, bayani, burhani, irfani. Tidak menutup istihad, memanfaatkan teknologi dan iptek dalam ilmu, tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu, memandang manusia sebagai makhluk mulia. Nah, yang terakhir ini memang pokoknya inti dari RIB itu pengennya Muhammadiyah itu manfaat bagi semuanya, bukan hanya orang Indonesia saja, bagi orang Islam juga, bagi non Muslim juga dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai keterbukaan ini yang nanti menjadi salah satu ciri dari RIB selain pinginnya rahmatan lil dunia dan juga dan terbuka dengan semua kelompok. Lanjut. Kita ini dakwahnya, gerakannya sama ya, sudah paham ya. Wow, Muhammadiyah itu gerakan dakwah, tasdid, ilmu dan amal. Gak ada perbedaan dengan yang sudah kita pahami. Lanjut. Lalu apa yang kita lakukan dengan Muhammadiyah ini? Penghikmatannya itu apa? Penghikmatan itu lebih ke dalam, mungkin kalau bahasa orang organisasi itu program kerjanya itu ngurusi apa wae. Yang diurusi oleh Muhammadiyah itu sekarang umat, ukhuwah Islamiyah, kualitas umat, kebangsaan, ngurusi demokrasi, ekonomi, hukum, kebudayaan, kemanusiaan. Ini kan biasa kita lakukan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak, kebencanaan, pelayanan kesehatan. ONA punya Pasmina, teman-teman Kokam punya, pemuda punya ambulanmu dan sebagainya. Global lah, Muhammadiyah itu pengen berkiprah ke global, hak asasi manusia, perdamaian, lingkungan dan sebagainya. Nah, lingkungan ini sekarang mulai concern bagi orang Muhammadiyah. Kemarin itu Muhammadiyah itu ikut berkaitan dengan urusan apa itu PIK itu loh, di Tangerang itu, wah ngurusi itu, apalagi di Jogja banyak, Merapi dan sebagainya, masalah lingkungan, masalah pasir dan sebagainya, tambah penghikmatan masa depan. Lanjut. Lalu apa yang bisa kita lakukan di tingkat cabang dan ranting Muhammadiyah? Kalau sudah bicara berkaitan dengan RIB ini, maka kita ini punya PR 3 berkaitan dengan
bicara tentang aktualisasi risalah Islam berkemajuan di tingkat cabang ataupun ranting Muhammadiyah. Apa itu? Yang pertama adalah perlu mensosialisasikan 5 karakter RIB atau Muhammadiyah berkemajuan itu di cabang dan ranting. Ya, tadi yang bentuknya lagu tadi, bapak-bapak dan ibu itu bisa mensosialisasikan. Caranya apa? Bisa mengkaji karakter RIB dalam pengajian. Pengajiannya kan mungkin sering ya, pengajian pekanan atau pengajian apa, dibuat tema-tema. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, tema yang kedua berkaitan dengan istihad dan tasdid dan sebagainya, sampai tadi yang terakhir itu disosialisasikan terus-menerus. Yang kedua adalah membangun cabang dan ranting unggul. Kalau tadi niat berkemajuan itu adalah selangkah lebih maju, maka cabang ranting Muhammadiyah itu juga harus selangkah lebih maju dibandingkan yang lain. Nah, LPCR PP Muhammadiyah itu punya yang namanya ciri cabang dan ranting unggul. LPCR nggak bicara berkaitan dengan punya aum berapa, itu tidak, tetapi organisasi yang hidup itu punya 5 ciri. Muhammadiyah itu disebut hidup itu punya 5 ciri. Yang pertama adalah punya struktur pengurus cabang dan ranting. Turi ada nggih? Wah, ini lengkap nih. Cabang ada lengkap, ranting lengkap, lengkap. Ada pertemuan mingguan. Wah, Pak Barau temukan pertemuan mingguan, rapat mingguan. Ada pengajian mingguan, pengajian rutin, ada mungkin tingkat cabang, ranting, jamaah dan sebagainya. Ada sinergi dengan orto, ngajak anak-anaknya. Kalau Aisyah itu bukan anak-anaknya, relasi, temannya. Ngajak pemuda, NA, HW, IPM dan sebagainya. Ada evaluasi tahunan, raker kira-kira. Raker tahunan wonten PCM. Nah, kalau ada, maka itu disebut sebagai cabang dan ranting. Kalau punya 1, 2, 3, 4, 5 ini dan dilakukan efektif itu, niscaya amal usaha itu akan mengikuti. Tapi kalau rapatnya nggak ada, rakere ora tahu, randuwe struktur, gimana nanti aumnya bisa bagus? Nah, sehingga PCM, PCA yang unggul, yang bagus itu biar nanti diikuti oleh amal usahanya. Yang terakhir adalah membangun silaturahmi dengan semua kalangan, baik umaro dan ulama. Nah, salah satu tadi ya, Islam wasatiyah tadi, sehingga Muhammadiyah di hari itu ingin mengajak kepada semua anggota Muhammadiyah, struktur Muhammadiyah itu mulai membuka diri dengan kelompok yang lain. Wah, ini memang tidak mudah. Kalau dulu Pak Mukti Ali itu nyampaikan ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jadinya silaturahmi sesama orang Islam, baik itu NU, Muhammadiyah ataupun yang mungkin agak-agak Islam, kejawen dan sebagainya, perlu disilaturahmi ini. Yang kedua adalah dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu, waton itu bukan waton-watonan, tetapi waton itu negara, bangsa, atau mungkin kalau sekarang dengan di luar agama, bisa dengan lurah, dengan camat, bupati dan sebagainya. Ini tentu bagiannya ini ada mastrapsi. Wah, itu relasinya sangat banyak sekali. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah perlu dijalin agar apa? Agar nilai-nilai Islam yang berkemajuan, membuka diri dengan kelompok yang lain itu bisa diimplementasikan di dalam risalah Islam berkemajuan. Oke, demikian dari kami. Untuk pengantarnya, kalau sekiranya nanti ada diskusi monggo, kalau tidak ada juga monggo. Dari kami cukup sekian. Fastaghfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari materi
Risalah Islam Berkemajuan dari Bapak Iwan Setiawan. Monggo dipersilakan pada Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan, dipersilakan. Monggo Mbak dari NA. Bahatoh banget. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya mewakili dari teman-teman PCNA Turi terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan yang saat ini bisa diterapkan di pimpinan cabang nasiah. Kira-kira apa ya Pak? Kayaknya butuh ide untuk apa sih yang bisa kita lakukan. Melihat dari sementara ini hal-hal yang kami lakukan sepertinya masih normal-normal saja, seperti mengadakan cooking class, mengadakan seminar-seminar, itu kayaknya masih on the rule. Tapi kira-kira untuk menuju berkemajuan versi NA di tingkat cabang itu apa ya Pak ya, yang bisa kami lakukan? Mohon masukannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi, kita buka pertanyaan. Silakan dari bapak-bapak PCM atau ibu-ibu PCA. Tidak ada, sekiranya bisa di nih Pak Irham, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham dari GRM Gangkong. Pak Iwan Setiawan, beberapa lalu saya sempat wawancara dengan Prof. Gemudi ketika beliau belum menjadi menteri, ya saat belum menteri. Yang kami bicarakan seputar beberapa konsep Muhammadiyah yang baru, misalnya doa bersyahadat masuk itu. Dan yang saya tanyakan adalah mengapa beberapa konsep-konsep ini seolah jarang didengar oleh kami di bawah, ya. Dan Pak Muti juga mengakui bahwa beberapa konsep Muhammadiyah itu kadang-kadang memang elitis, ya. Elitis artinya konsepnya bagus di atas, tapi ketika di bawah memang belum diterapkan dengan maksimal. Nah, pertanyaan saya kemudian begini, untuk kami yang dilantik di cabang itu langkah realnya apa? Aksi nyatanya apa untuk menjadi berkemajuan dan syahadah itu, bagaimana langkah realnya? Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan beberapa indikator, ya, ada kajian dan macam-macam itu, apakah itu cukup untuk mencapai itu? Atau adakah misalnya semacam SOP atau langkah-langkah strategis yang sudah digariskan oleh pusat, ya, yang bisa kita ikuti? Nah, itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irham. Sementara kita dua pertanyaan dulu. Yang pertama tadi dari PCNA terkait dengan B ini, sama, ya, hampir sama dengan yang disampaikan Pak Irham, langkah-langkah real, ya, untuk mencapai Islam yang berkemajuan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini RIB ini memang belum sampai mendarah daging di akar rumput, bahkan sampai ranting. Ini perlu konsepnya seperti apa? Begitu Pak Iwan Setiawan, mau dipersilakan. Oke, matur nuwun. Dua pertanyaan, insyaallah saya jawab singkat. Dari Nasiah Turi, ya, pemuda Muhammadiyah sama Nasihatul Aisyah DIY itu ada program namanya 100% PMNA cabang aktif. Jadinya tahun 2024 itu PWPM dan PWNA itu buat buat data mana sih PMNA di DIY itu yang aktif dan yang tidak aktif. Kriterianya adalah yang sudah muscap, yang kedua sudah pelantikan. Nah,
ternyata update data 2025 bulan Januari ini dari 86 kami ngikuti cabang aja, adanya cabang Muhammadiyah itu di DI itu ada sekitar 86 ya. 86 PCPM dan PCM dan PCA ini ada 15 cabang pemuda dan NA itu 15% itu yang belum hidup. Nah, Sleman itu ternyata 100% sudah hidup. Nah, beri aplaus ya. Jadinya datanya PCPM itu sudah hidup, PCNA itu sudah hidupannya sudah melaksanakan muscap, walaupun mungkin ada yang belum pelantikan dan sudah ada yang pelantikan. Nah, yang masih butuh perjuangan itu ada di 3 daerah PDM Gunung Kidul, itu ada beberapa PCNA yang belum ada. Selanjutnya PDM Kota Jogja itu PM dan NA-nya agak memprihatinkan, saya itu Kota Jogja. Selanjutnya Kulon Progo itu lumayan. Nah, yang sangat bagus menurut saya Bantul dan Sleman. Nah, tapi ada temen yang tanya ke saya, aku ini wes pelantikan, neng arep ngopo ya disebut sebagai unggul itu. Nah, tadi mungkin akan saya ingin menambahkan, memang pada akhirnya setelah Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah itu sudah aktif, dianggap aktif dengan bentuknya sudah muscap, selanjutnya sudah melaksanakan pelantikan itu, maka disebut aktif itu adalah ketika programnya itu dilaksanakan dengan baik dan memiliki yang namanya apa? Memiliki keunggulan berkaitan dengan program. Kalau disesuaikan dengan Risalah Islam Berkemajuan ini, maka memang bagaimana pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah ini punya peranan sekarang bukan hanya di dalam lingkup NA dan pemuda, tetapi juga di dalam lingkup di luar itu, menjadi lebih wasatiyah, menjadi lebih rahmatan lil alamin, berkiprah di luar lingkungan. Kalau Buya Syafi'i membagi yang namanya ini kader persyarikatan, selanjutnya kader umat itu sudah mau bergaul dengan organisasi yang lain, kader bangsa itu lebih luas lagi. Nah, saya rasa bagaimana program PM dan NA ini bisa dinikmati oleh anggota-anggota di luar NA dan PM, yaitu masyarakat luas, angkatan muda, bukan hanya Muhammadiyah, dan juga bisa berkiprah di dalam keumatan dan kebangsaan. Saya rasa itu caranya apa, bentuknya apa, saya rasa bisa banyak sekali. Apalagi di Turi ini, kalau problem pemuda itu apa dan NA, saya rasa problem pemuda dan NA itu yang paling agak berat itu adalah berkaitan dengan problem moral jati diri mereka. Yang kedua adalah problem ekonomi, berkaitan dengan urusan mungkin ekonomi, kewirausahaan, pekerjaan dan sebagainya. Kalau bisa memberi solusi ini, saya rasa PM dan NA bisa disebut sebagai sudah melaksanakan Risalah Islam Berkemajuan. Yang kedua, dari Mas Irham berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah ini seringkali sosialisasinya, implementasinya di tingkat cabang, di tingkat ranting itu kurang, bahkan banyak ideologi-ideologi Muhammadiyah ini yang memang tidak banyak dipahami orang. Saya bisa paham karena saya ngajarnya di Unisa itu ngajar AIK, dosen AIK, sehingga wajar aja paham, biasa wae. Kalau saya karena kan memang saya konsennya di situ. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu yang mungkin keseharian bukan dosen atau bukan guru ismuba, mempelajari agama, mungkin biasa saja, tidak lulusan pesantren dan sebagainya, kefakufidinya ya dari pengajian dan pengajian memang tidak mudah. Sehingga memang PR dari kita semua itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan nilai-nilai atau mungkin berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah ini di ranting dan cabang Muhammadiyah. Sehingga perlu ada kajian ideologi. Nah, perlu ada kajian ideologi yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Aisyah di luar refreshing ideologi atau Baitul Arqam. Nah,
mungkin suatu saat pendalaman dari risalah Islam berkemajuan. Memang problemnya itu adalah, masalahnya itu adalah ideologi Muhammadiyah itu perlu disosialisasikan dengan apa? Dengan populer. Nah, sekarang kan ideologi Muhammadiyah kan sering penyampaiannya itu nggak populer. Contoh RIB itu karakteristiknya seperti ini. Kalau mungkin ada yang bisa menyampaikan secara sistematis dan populer, menyampaikan, oh Muhammadiyah itu dasarnya adalah tauhid yang murni. Buat kajian temanya adalah berkaitan dengan akidah, tapi mungkin nanti bentuknya yang lebih apa ya, lebih populer dan sebagainya. Sehingga memang sosialisasi berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah itu penting. Lalu bagaimana dengan apa ya? Bagaimana dengan implementasi risalah Islam berkemajuan di cabang dan ranting? Muhammadiyah itu belum memberi acuan bentuk sosialisasi risalah Islam berkemajuan itu di cabang dan ranting, implementasinya apa dan sebagainya. Sehingga memang yang bisa kita lakukan adalah menerjemahkan RIB ini di dalam kehidupan cabang dan ranting. Mungkin salah satu yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita bisa menjadi cabang dan ranting unggul, itu salah satu implementasi dari risalah Islam berkemajuan, atau menjadi cabang dan ranting yang maju dibandingkan yang lain, selangkah lebih maju. Maka perlu tasdid dari Bapak dan Ibu dalam pengelola amal usaha Muhammadiyah, biar apa? Biar bisa lain dibandingkan yang lain. Nah, monggo dalam pengelolaan amal usaha dan sebagainya. Seperti contoh tadi nggih, PCM Prambanan punya tasdid. Nah, saya rasa PCM Turi juga perlu apa ya tasdidnya? Nggak harus mungkin pendidikan, mungkin ekonomi ataupun yang lain sebagainya. Nggih, ngoten dari kami berkait jawabannya saya kembalikan ke mungkin masih ada yang mau disampaikan. Kita buka lagi pertanyaan, sesi tanya jawab. Monggo disilakan. Cukup, Bapak Ibu? Device is ready to pair. J, monggo Pak. Dipersilakan Pak. Nama saya Bapak Nyata dari Majelis Wakaf. Apa yang bisa diimplementasikan masalah mungkin ekonomi ya. Ekonomi di Muhammadiyah itu kayaknya kurang sekali. Seharusnya ada pengembangan ekonomi yang mungkin yang bisa disesuaikan dengan zaman sekarang, seperti zaman sekarang itu presiden punya program makan untuk anak-anak sekolah gratis ya. Nah, di Muhammadiyah itu kan di cabang kan sekolah Muhammad, sekolah itu kan banyak. Bagaimana bisa mengembangkan yang bisa mendorong atau bisa diambil alih dari orang-orang Muhammadiyah ini, produksi itu apa, mungkin punya peternakan telur umpama bisa programnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada dana bagaimana modalnya? Seperti itu aja. Menurut Pak Abah terkait dengan ekonomi Pak di Mas Jalan, mungkin masih ada yang saya sampaikan Pak. Nggih, matur nuwun. Sebenarnya banyak ya berkaitan dengan ekonomi. Saya akan mulai mungkin aja kalau sudah bicara ekonomi itu serahkan kepada ahlinya. Nah, kalau ekonomi itu gitu. Kalau sudah amal usaha ekonomi itu
apapun itu serahkan kepada ahlinya. Jadinya seringkali Muhammadiyah itu punya amal usaha ekonomi itu nggak berjalan itu karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Contoh kalau saya mengamati itu seringkali yang ngurusi ekonomi itu adalah Bapak Ibu PCM sewis pensiun, wah pensiun diamanai. Pensiun itu punya waktu, tetapi seringkali tidak ahli di situ. Banyak BMT milik Muhammadiyah itu kolab karena seringkali pengurus BMT itu badan syariahnya itu bapak-bapak PCM, PLN yang nggak ngerti ekonomi. Yang penting ketua PCM dadeke pengurus, yang penting tiap sasi ini tanda tangan laporan keuangan ternyata dihapusi sama pengurusnya. Sehingga penting kalau sudah ekonomi itu ada giumnya adalah serahkan kepada ahlinya. Yang kedua, sebenarnya potensinya itu banyak kalau contoh Pak Bambang wakaf itu wakaf dan lazis itu kerjasama. Jadinya majelis wakaf dan lazismu itu jadi satu. Itu karena apa? Seringkali dana lazis untuk pemberdayaan kalau dihubungkan dengan wakaf itu bisa. Yang ketiga, PWM itu baru koordinasi berkaitan dengan kepanitiaan makan bergizi gratis. Itu ketuanya itu dari MPM PWM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sekarang baru pembuatan SK. Kemungkinan makan bergizi gratis itu nanti PWM itu ada slot untuk ngurus itu, nanti ada berkaitan dengan dapur umumnya dan sebagainya. Saya rasa monggo nanti koordinasi ngobrol sama MPM PWM. Nanti kalau sekiranya berkaitan dengan apa ya yang bisa dikerjasamakan, saya rasa sangat bisa ya. Contoh berkaitan dengan monggo ini makan bergizi gratis itu baru bergulir, baru uji coba, walaupun tahun ini sudah tapi belum dilaksanakan sempurna. PWM pun juga PP itu baru menyusun kepengurusannya, mungkin masih jalan, mungkin di pertengahan tahun baru berjalan. Monggo nanti Bapak Ibu yang mungkin minat dalam itu nanti diobrolkan dengan MPM PWM, namanya Mas Untung, sekretaris MPM. Saya juga terlalu paham, tapi saya rasa nanti bisa diobrolkan sekiranya kebutuhan apa yang bisa dikerjakan. Yang kata Bapak berkaitan dengan ekonomi, Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu Pak Bambang. Ini sudah digodok di PWM untuk makan beri gratis. Nanti ada dapurnya dari PWM nanti. Mungkin seperti itu Pak Riwandi. Jadi mungkin nanti ada edaran dari PWM ke Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ini mungkin nanti bisa ditangkap dari bawah PCM. Ini karena banyak sekali pengusaha-pengusaha di Turi itu Pak. Ada yang ternak ayam, kemudian ada ternak telur, nah juga ada ikan. Nah ini ayam telur Bu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya sesi pada siang hari ini. Semoga sedikit dari hal yang bisa disampaikan bahwasanya risalah Islam berkembang adalah salah satu konsep dari Muhammadiyah. Bagaimana kita tadi disampaikan dinamis dan adaptif mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak melulu pada kegiatan keagamaan dan sebagainya, namun juga sesuai dengan perkembangan zaman, dengan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu semoga dengan kita bisa nanti belajar
Risalah Islam Berkemajuan ini nanti PCM Turi semakin mantap dan berkembang. Ibu Bapak yang hormati, marilah sesi pada yang ketiga ini kita akhiri. Kita ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Iwan Setiawan. Kita beri aplaus dulu pada Bapak Iwan Setiawan. Dari saya dalam membawakan sesi yang ketiga ini ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.